Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita? Seberapa banyak di antara kita jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Terbukti kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Ini di minggu kedua di bulan Februari. Sudah gak berasa ya? Tahun yang baru sudah sebulan lewat. Tapi penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Masih panjang perjalanan tahun ini. Masih ada sekitar 11 bulan lagi. Tapi kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita anak-anak yang dikasihinya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pagi hari ini kita mau bawa hati kita dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau puji penyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia, kita mau naikkan pujian penyembahan bagi Dia. Pujian syukur bagi Dia. Sebab Dia yang layak untuk terima segala pujian penyembahan kita. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak diagungkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak buat Bapak Ibu masuk dalam saat teduh. Pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan melawat kehidupan kita saat pagi hari ini. Tuhan menjamah kita. Ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Jangan ingat masalah. Jangan ingat pergumulan. Jangan ingat sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Karena semuanya itu melatih kita untuk lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Dengan adanya pergumulan masalah, sakit penyakit. Dari situlah kita melihat bahwa kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Ini kami jemaat-Mu, jemaat GBI Cibunar pagi ini datang menghadap tatamu yang kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami menghampiri tatamu yang kudus. Sucikan dan kuduskanlah kami, layakkan kami di hadapan. Ampuni buat segala dosa dan salah kami, pelanggaran hidup kami yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami, murnikan hati kami. Mau bernyanyi bagi Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang telah selamatkan kami. Engkau yang Tuhan yang sudah pulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah sembuhkan sakit kami. Dan Engkau juga Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan biarlah segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas segala kasih-Mu Tuhan, segala hormat, segala hormat hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan pujian dari awal sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku, amin. Terima kasih. Mari naikkan segala pujian syukurmu bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita mau katakan dari awal, Kau Tuhan yang selamatkanku, Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selalu memberkati kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima. Mari umat Tuhan yang diberkati, naikkan pujian syukurmu. Ya, segala pujian, iya dan syukur hanya bagimu. Ya Tuhan, hanya bagimu Yesus Tuhan kami. Dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ya Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Ku naikkan hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Bila bakal takala bala hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar jemaat saja. Segala pujian. Mari naikkan pujian syukurmu bagi Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Penyertaan yang sempurna Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ya Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Segala hormat
hanya layak bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala. Kami angkat suara memuji-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat tanganmu, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Dengan sepenuh hati katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia, mari puji Dia, naikkan pujian syukur bagi Dia, sebab Dia yang layak. Dia yang layak terima hormat kemuliaan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang selamatkanku, Kau yang pulihkanku Tuhan. Kau yang sembuhkanku dari sakitku. Kau yang selalu memberkatiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau yang jamin kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami angkat suara, kami bawa hati kami padamu Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus berkarya. Haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkan kami, Kau Tuhan yang pulihkan kami, Kau Tuhan yang sembuhkan kami, Kau Tuhan yang memberkati kami. Dan kami amini semuanya itu Tuhan. Dan kalaupun saat ini kami ada yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan kami. Kalaupun ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan berat, persoalan masalah yang cukup berat Tuhan,
Tuhan yang akan pulihkan kehidupan kami. Tuhan yang akan pulihkan keadaan kami. Tuhan yang akan lepaskan kami. Dan Tuhan yang berikan kami kelegaan. Dan hati kami ingin terus memuji-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Karena dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ini. Yang semuanya adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami mau bernyanyi lagi lebih Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan, dan layak untuk terima segala pujian penyembahan kami. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak Mari nyanyi pujian bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Bertahtalah di atas segala pujian kami. Lawatlah setiap umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Siap untuk lebih lagi memuji Tuhan? Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Selalu baru setiap pagi, dan pagi ini pun pasti baru. Dan kita naikkan pujian ini, kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita sama-sama katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Tuhan,
Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia selamanya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita kita mau menari bagi Tuhan, yuk. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama serukan selamanya. Selamanya. Ya. Kita mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Amin. Sampai akhir masa hidup kita mau bernyanyi bagi Tuhan terus. Dan kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Apapun masalah, apapun pergumulan, kita percaya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukurmu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah. Ya Tuhan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan takkan pernah pergi dari hidup kita. Haleluya.
Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Seberapa banyak di antara jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang ada pergumulan, boleh lambaikan tangan. Yang sedang ada pergumulan, gak apa-apa, jangan malu sama kiri kanan. Gak apa-apa, saya juga ngangkat nih, punya pergumulan. Pas saya yakin setiap orang pasti punya pergumulan. Apapun itu, mau sekecil atau sebesar apapun pasti punya pergumulan. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Kita naikkan pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh ada di depanku, rintangan yang menghadangku, tapi tetap Tuhan yang selalu akan bersama-sama dengan kita. Ya, mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian dengan penuh iman di hadapannya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau, ya Tuhan, Engkau selalu bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan dengan penuh iman di hadapannya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Tuhan sumber kemenangan kita. Sekali lagi, meskipun, yuk sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersama. Dia yang berjanji akan selalu bersama kita, takkan pernah, amin, akan dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti di Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber, Kaulah kuatku, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Ujian ini menjadi perkataan iman bagi setiap kita, amin. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, karena kuasanya terlebih besar dalam hidup kita. Tuhan kita terlebih besar dalam hidup kita, dan tiada yang seperti Dia, amin. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Firman-Nya satu, tapi maknanya pasti berbeda-beda buat setiap kita. Karena itu, mari Bapak Ibu buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Biar Tuhan yang membentuk kita menjadi bejana yang seperti apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan, ini hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah kami di tangan-Mu Tuhan. Bentuklah kami menjadi seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah buat setiap kami melalui hamba-Mu pagi ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar suara.
terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, penyelamat dan pemelihara hidup kami. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Berbicaralah, menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua melalui hamba-Mu. Biarlah lidah bibir hamba-Mu ini dipenuhi dan diurapi kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu sudah sedia siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya pakai baju merah hari ini ya. Bukan dalam suasana partai. Tapi kebetulan bajunya yang bagus ini. Tadi pas dilihat di lemari ya. Yang bagus lain ada, tapi lagi dicuci ya. Puji nama Tuhan. Mana kabarnya Bapak Ibu? Kabarnya bagaimana? Oh, luar biasa. Oke, baiklah. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Pribadi yang mengalami mujizat. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini mengenai pribadi yang mengalami mujizat dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 29. Judulnya apa Bapak Ibu? Mantap. Dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saya lanjutkan ya sampai ayat 30. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ya. Nats yang baru saja kita baca ini adalah cerita tentang iman Musa. Ya. Kita tahu Musa adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir.
dengan iman, kata ayat Alkitab ini, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita pelajari, Musa ini sempat menolak. Ya, Musa ini sempat berargumen, dalam tanda petik menolak tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tuhan, aku tidak layak. Tuhan, aku tidak fasih lidah. Tuhan, bagaimana? Tuhan, bagaimana? Saya nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam diri Musa. Apa yang ada padamu, kata Tuhan, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Musa masih belum merasa siap, sanggup. Tetapi oleh karena iman, Musa diurapi oleh Tuhan. Musa diperlengkapi oleh Tuhan sehingga Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi di sini suatu penekanan di mana iman Musa, kesungguhan Musa mau dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa melangkah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dengan iman Musa membawa bangsa Israel kepada mujizat. Ya, mujizat demi mujizat. Karya-karya Tuhan yang besar diadakan oleh Tuhan melalui Musa. Karena dengan iman. Musa hanya bertindak dengan iman. Musa mau menuruti panggilan Tuhan kepadanya. Maka Musa membawa bangsa Israel kepada mujizat. Salah satu mujizat yang terbesar yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel adalah Musa membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Ya, jadi Tuhan kirim itu hard dryer dari sorga. Ya, Dia bikin itu tanah itu jadi kering. Ya, Laut Teberau itu kan laut ya. Jangan bayangin laut yang kayak di Indonesia, laut di sana luas dan dalam, besar. Kata Tuhan kepada Musa, pukul. Maka Tuhan kirim hard dryer. Saya bayangin itu kayak hard dryer istri saya ya. Ya. Bangsa Israel melewati laut itu, melintasinya di tanah kering. Ya, saya bisa ngebayangin bangsa Israel lewat kiri kanannya ada ikan, ya, ada paus, ada, tinggal dipegang-pegang doang sama bangsa Israel. Dia lewatnya tanah kering. Ya, saya bisa ngebayangin itu luar biasanya Tuhan. Ya. Ya pasti kan ada ikan-ikan lah ya, lompat-lompat begitu ya. Ya lihat, sepemandangan itu kayak di akuarium ya. Kita kalau lihat ke SeaWorld kan kita kan jalan gitu ya, ngelihat ikan. Ini ikannya beneran ada, ikannya bener-beneran fisik ngelihat. Kalau itu kan kita ditutupin kaca. Kalau ini bener-beneran, wah saya ngebayangin Tuhan itu luar biasa. Ya. Akuarium pertama melalui Musa. Sampai itu panjang Bapak Ibu. Sampai bangsa itu selesai. Ya. Sampai bangsa itu selesai melewati Laut Teberau itu, barulah laut itu kembali seperti semula. Dan kita lihat
dan kita percaya dengan iman peristiwa itu benar-benar terjadi dan yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan kalau kita ada penelitian memang pernah terjadi ya, angin apa namanya ya, angin muson katanya ya, angin yang sangat kencang itu pernah terjadi di bumi ya, mengeringkan laut. Ya, itu penelitian yang ternyata dibuktikan benar-benar Alkitab ini benar-benar terjadi. Itu mujizat Bapak Ibu. Dengan iman, dengan tindakan Musa, iman yang ada di dalam Musa, dia bertindak sehingga terjadi mujizat di dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Inilah yang dialami oleh Musa sebagai orang beriman yang menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga itu terjadi di dalam diri Musa dan bangsa Israel. Iman membawa mukjizat di dalam kehidupan Musa. Ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, untuk kita teladani bahwa dimungkinkan terjadi mukjizat dalam kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini adalah contoh, banyak sekali contoh di dalam Alkitab mukjizat-mukjizat terjadi. Yang tadi kita baca ini adalah salah satu contoh. Supaya kita perhatikan bukan cuman hanya historis fakta sejarah yang terjadi, tapi ini teladan, contoh bahwa mukjizat pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apa sih mukjizat? Mukjizat itu adalah terobosan sorgawi, pekerjaan Tuhan yang hebat. Di saat tiada jalan, Tuhan buka jalan, itu mukjizat. Bangsa Israel mengalami mukjizat. Belakangnya tentara Mesir, depannya laut. Tidak ada harapan sama sekali. Bahkan Musa di situ mau dilemparin batu karena dianggap mau membunuh bangsa Israel, masuk ke dalam laut itu, laut mati. Tetapi ketika Tuhan bekerja, terjadi mukjizat, terjadi terobosan surgawi. Saat yang tidak ada jalan sekalipun, Tuhan buka jalan, itu mukjizat. Di saat kita merasa tidak ada pertolongan, lalu ada pertolongan yang dari Tuhan, itu mukjizat. Ya. Kita dapat mengalami mukjizat dalam segala bidang kehidupan kita. Kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Penyakit yang tidak bisa sembuh, kata dokter. Ketika Tuhan mengadakan mukjizat, kita pun bisa mengalami kesembuhan. Ketika tidak ada pertolongan dari manapun, saudara, teman, keluarga itu terbatas membantu kita. Tetapi ketika terjadi pertolongan, ketika kita dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kita yang kita kira tidak sanggup kita melakukannya, tetapi ada pertolongan dari Tuhan, itu mukjizat. Kita dapat mengalami mukjizat. Kita dapat mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang dialami oleh Musa. Mukjizat itu masih ada, Bapak Ibu Saudara. Mukjizat itu masih ada, terjadi, dapat terjadi dalam kehidupan kita. Seperti halnya Musa. Bapak Ibu, kalau kita membaca nats ini, tadi ya yang saya bacakan dengan seksama, ternyata untuk mengalami mukjizat memerlukan langkah-langkah.
atau syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi saya rangkum dengan pertanyaan, langkah-langkah atau syarat yang harus dipenuhi dengan pertanyaan, bila manakah kita dapat mengalami mukjizat? Benar, kita bisa mengalami, kita dapat mengalami mukjizat, tetapi bila manakah itu? Ada syarat, ada langkah-langkah yang harus kita penuhi supaya kita dapat mengalami mukjizat. Bapak Ibu mau rindu mengalami mukjizat dari Tuhan? Mau terjadi pengalaman mukjizat dari Tuhan? Ini yang mau kita pelajari. Syarat-syaratnya apa saja? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau kita membaca nats ini dengan seksama, maka kita menemukan 3 langkah. Ya, 3 syarat supaya kita dapat mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Yang pertama, bila kita memandang kekekalan. Yang kedua, bila kita memiliki keberanian. Dan yang ketiga, bila kita mengerjakan ketaatan. Jadi ada 3 syarat, 3 langkah yang harus kita penuhi supaya kita dapat mengalami mukjizat. Saya harap melalui khotbah hari ini, kita keluar dari gereja ini, kita memahami dan akhirnya kita mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Yang pertama, bila manakah itu terjadi dapat mengalami mukjizat? Yang pertama, bila kita memandang kekekalan. Bila kita memandang kepada kekekalan. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kalau kita baca, karena iman, maka Musa setelah dewasa. Ada kata setelah dewasa. Orang yang dewasalah orang yang memahami dan mengerti tentang nilai-nilai kekekalan. Kalau masih anak-anak, sulit. Ya. Sulit. Seperti anak-anak ya, anak-anak kami. Sulit itu kalau melihat hal-hal yang bersifat nilai, tentang nilai. Tapi lebih bersifat perbuatan, moral, yang kelihatan. Ya, praktek yang kelihatan. Tapi kalau diajak untuk berbicara tentang nilai, itu sulit. Karena masih anak-anak. Dia memahaminya itu melalui praktek, perbuatan. Harus berdoa. Kalau kita nggak praktekin berdoa, mana anak-anak kita berdoa? Jadi lebih ngelihat perbuatan. Lebih ngelihat praktek. Tapi tidak memahami bahwa berdoa itu penting karena nilainya tinggi. Nilai kekekalannya ada. Nilai rohaninya ada. Mereka itu belum paham. Jadi setelah dewasa, kata firman Tuhan, baru mulai di situ Musa ini menolak disebut anak putri Firaun. Ya, dewasa rohani tentunya yang dialami oleh Musa. Ya. Anak putri Firaun, status sebagai putra Firaun itu status istimewa. Segala fasilitas diberikan.
Segala kesenangan, harta benda, harta duniawi diberikan. Banyak fasilitas yang diberikan, tetapi inilah Musa. Dia mengerti tentang arti nilai rohani atau nilai kekekalan. Dia tolak itu semua. Dia terlebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Di sini letak syarat pertama yang dilakukan oleh Musa ketika akhirnya Musa mengalami mukjizat dalam dirinya. Pertama, dia menghargai, menjunjung tinggi yang namanya kekekalan. Nilai-nilai kekekalan. Musa tidak memandang apa yang sedang dialaminya di Mesir sebagai kenyamanan yang harus dipertahankan. Ayat 25 menyebutnya sebagai kesenangan dari dosa yang semu. Musa tahu betul. Musa mendapat pemahaman bahwa nilai kekekalan itu lebih penting daripada nilai keduniawian. Musa mengarahkan pandangannya kepada upah yang ada di depan. Dia tahu betul bahwa nanti kalau dia memandang kepada kekekalan, dia mendapatkan upah. Dan upah itu adalah upah sorgawi yang akan dia dapat. Dia pandang betul, dia lihat betul, dia lihat ke depan, bukan lihat yang sekarang. Bukan lihat yang ada sekarang, tetapi lihat yang ada di depan. Itulah iman. Ya. Iman itu berbicara tentang apa yang tidak kelihatan. Kita beriman kepada Tuhan. Tuhan yang kelihatan, tidak ada Tuhan yang kelihatan. Tapi kita beriman, kita percaya. Kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Itulah iman kita, iman yang tidak kita lihat. Yang tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita lihat secara kasat mata, secara kelihatan, secara fisik. Tetapi kita percaya ada Tuhan, kita percaya ada kuasa Tuhan, kita percaya ada upah, kita percaya ada berkat, kita percaya ada mahkota ketika kita beriman kepada Tuhan. Itulah makna memandang kepada kekekalan. Kata Paulus, aku berlari-lari. Berlari-lari loh. Enggak berjalan, apalagi diam, tapi aku berlari-lari mengejar panggilan sorgawi. Kita pun harus berlari-lari sekarang ini. Berlari-lari mengejar kekekalan. Kita kadang terlena dengan kedagingan kita ya. Bahkan mungkin kita terbawa dengan rasa kenyamanan kita. Ya. Saya beberapa hari lalu ngobrol-ngobrol sama istri saya. Istri saya ngeledek, ya kau kan Pak, hidupmu kan enak, ada mama, ada papa, ya tersedia semua. Sedangkan saya merantau. Ya, dia cerita tentang pengalaman dia nggak pernah punya sama sekali, tidak punya uang. Wah, kalau saya waktu masanya dia masih ada orang tua, masih bisa makan, ya, masih bisa minta. Kalau dia nggak bisa, udah merantau, udah lepas. Cerita gitu ya, perjuangan. Ya, sedangkan saya di posisi masih zona nyaman,
Istri saya sudah zona tidak nyaman di dalam kehidupannya. Ya harus minjem untuk bisa makan. Saya masih bisa makan sama orang tua saya. Jadi seringkali kita ditutupi oleh rasa nyaman kita, zona nyaman kita, keenakan kita. Semuanya serba disediakan. Sama seperti bangsa Israel. Marah dia sama Tuhan, marah dia sama Musa, bosen makan mana. Dia marah sama Tuhan, dia marah sama Musa, Tuhan kirim daging, puyuh. Ya, pas udah habis makan, minum, pas ketemu mau minum, airnya pahit, marah lagi. Dimarah itu, makanya marah namanya. Marah-marah bangsa Israel. Udah makan roti dikasih, makan daging dikasih, ketemu air pahit. Tuhan adakan lagi mujizat oleh Musa. Air yang dimarah itu jadi manis. Ya, saya rasa itu bangsa Israel benar-benar dimanja oleh Tuhan. Berada dalam zona nyaman. Tapi tidak dengan Musa. Musa ini luar biasa. Musa keluar dari zona nyamannya. Karena dia tahu apa yang di depan, itu yang lebih penting, itu yang lebih tinggi nilainya daripada yang sekarang. Bapak Ibu rajin, taat, setia beribadah. Itu ada nilai kekekalan yang kita sedang perjuangkan di dalam hidup ini. Ya. Kita berjuang untuk setia, beribadah, ya, melayani biar bagaimanapun situasi dan kondisi. Kita sadar, kita pahami, kita pandang ada nilai kekekalan yang kita akan dapat di dalam Tuhan. Walaupun susah-susah ya. Kami tuh kalau udah pagi-pagi udah berapa kali saya ngomong di sini, udah kayak nggak mau ke gereja aja dah lah. Ya. Tapi kami mau belajar berjuang supaya kami menghargai nilai kekekalan itu melalui ibadah. Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita, dalam pelayanan kita. Karena kita tahu bahwa itu ada nilai kekekalan. Ya. Jadi berjuang Bapak Ibu, dengar firman Tuhan walaupun ngantuk-ngantuk, ini nilai kekekalan buat roh saya, buat masa depan saya. Ya. Saya ingat mama saya di situ tuh kalau ibadah ngantuk. Ya, kita berjuang ya, berjuang. Ibadah nggak sampai 3 jam, mau 3 jam, saya selesaikan nih dalam 3 jam. Tapi kita nih lagi berjuang untuk mendapatkan nilai kekekalan. Ya, kita tergoda itu dengan HP, gadget, ngobrol sama temen. Nggak mau, pokoknya saya mau dengar firman. Ini nilai kekekalan. Kadang kan kita menganggap, buat apa? Ya. Bahkan orang sekarang udah lebih suka nonton di YouTube. Ibadah. Nggak tahu udah ibadah model kayak gimana kayak gitu nonton di YouTube ya. Kecuali sakit ya. Kalau kecuali sakit nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Ya kita udah ngalamin ya. Ibadah online. Ya ke toilet lah.
Ya habis itu baca WA lah. Terima telepon lah. Aduh, kapan sih ini ibadah onsite? Udah gak betah begitu. Pak anak minta ke toilet lah. Aduh, banyak gangguan. Tapi kalau kita seperti ini, kita menyadari bahwa semuanya itu ada nilai kekekalan. Ya. Dan nilai yang kekal itu adalah nilainya lebih tinggi daripada nilai yang sekarang kita ada. Bahkan kata firman Tuhan, uang pun bisa dipakai untuk mendapatkan nilai rohani. Wah, kamu tidak bisa dua Tuhan, kata firman Tuhan. Uang dan Tuhan. Tetapi uang bisa kita pakai untuk mendapatkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kekekalan. Ketika kita belajar membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika belajar kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui uang kita. Melalui apa yang penghasilan yang diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa serahkan itu kepada pekerjaan Tuhan. Itu berarti kita memandang nilai uang itu dengan nilai kekekalan. Ya. Jadi kalau kita kasih persembahan jangan lagi lihat-lihat angkanya yang paling kecil. Coba, Tuhan saya mau kasih berapa ini? Ada yang merah. Ada yang biru. 2 kali lagi. Kalau kita menghargai nilai kekekalan, ya, kita bisa bawa persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Bukan merah yang zaman dulu cepean ya. Itu yang saya katakan nilai duniawi dapat kita pakai menjadi nilai kekekalan. Ya. Jangan merasa berat, tapi kita percaya nilai itu, ya, yang kita bawa kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan, itu akan memperoleh nilai kekekalan dalam hidup kita. Sebaiknya Musa mengarahkan pandangan kepada upah yang ada di depan. Wah, ini luar biasa. Musa tahu betul. Ya, sama seperti Abraham ya di ayat yang ke 11 ayat yang ke 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Itu Abraham, tahu betul. Maka kita harus berjuang untuk memandang, mendapatkan, mencapai nilai-nilai kekekalan itu. Kita memang sudah dapat jaminan keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, jaminan keselamatan itu kita peroleh. Tetapi keselamatan itu mesti kita kerjakan. Kita mesti usahakan, kita perjuangkan. Kata Paulus, berlari-lari mengejar panggilan sorgawi. Jadi ada usaha, ada upaya untuk kita perjuangkan. Nah, ini salah satu syarat, langkah pertama, supaya kita dapat menjadi pribadi yang mengalami mukjizat. Yang kedua, bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang mengalami mukjizat? Yang kedua, bila kita memiliki keberanian.
ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ini luar biasa. Ya. Musa belum berpengalaman dalam memimpin, apalagi yang dipimpin adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Ya, seperti Bapak Gembala katakan, bangsa Israel memang sudah keluar dari Mesir, tetapi hidup Mesir di dalam dirinya, ya perilaku Mesir di dalam dirinya itu yang mesti dikeluarkan. Ini tugas berat yang dialami oleh Musa. Bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Bangsa yang suka memberontak. Ya. Musa dari kecil tidak bersama-sama dengan bangsa Israel, tapi tiba-tiba Tuhan memilih dia tidak punya pengalaman, jujur. Jujur tuh Musa bilang begitu, nggak punya pengalaman, nggak punya skill. Kalau kita punya pengalaman, punya skill, aman, tapi tidak dengan Musa. Ya. Tidak dengan Musa. Musa belum memiliki pengalaman, tetapi Musa punya iman yang berani. Nah, ini imannya berani. Dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dia mengandalkan tongkat yang diberikan oleh Tuhan, tongkat yang ada di dalam dirinya, yang berada bersama-sama dengan dirinya. Tongkat itu lambang kuasa Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Dalam Alkitab, saya lupa ayatnya, Musa dengan tongkatnya, selalu ada kata-kata seperti itu. Artinya dengan tongkat, dengan kuasa Tuhan, dengan iman yang dimiliki oleh Musa, Musa berani, memiliki keberanian memimpin bangsa Israel. Di tengah-tengah kelemahan yang dimilikinya. Pernah suatu kali Musa dikritik, ya, dihina oleh kakaknya Miriam, karena Musa menikah dengan perempuan siapa begitu. Tapi Tuhan melihat ini suatu pelanggaran otoritas. Ya, Tuhan bela loh. Artinya Musa walaupun punya kelemahan, karena dia punya kuasa Tuhan, karena dia punya otoritas Tuhan, Tuhan membela Musa. Tiba-tiba Miriam itu kena sakit kusta. Tangannya kena kusta. Artinya Musa memiliki kelemahan. Banyak kelemahan Musa. Tiba-tiba Musa emosi lah. Emosi Musa, padahal ditulis Musa adalah orang yang paling lembut katanya. Tapi Musa emosi, punya kelemahan. Walaupun banyak kelemahan Musa, Musa pun menyadari hal itu, tetapi Musa memiliki iman yang berani. Berani dia menghadapi bangsa Israel yang besar. Berani dia melangkah ke depan untuk memimpin bangsa Israel. Sampai bangsa Israel, walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tetapi Musa membawa bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Itu luar biasa. Jadi keberanian ini mesti kita punyai. Mesti kita miliki supaya kita mendapat mukjizat dari Tuhan. Ya, berani untuk melangkah. Berani untuk bertindak. Berani untuk melakukan sesuatu. Dengan kita berani, kita melangkah, maka terjadilah mukjizat. Ya. Kalau kita nggak berani,
Saya kalau nggak berani menikah, udah susah. Dulu gimana ini? Dulu pusing lah, stres. Biaya ini. Ya udah berani aja lah. Udah istri saya udah bilang, kapan saya dilamar? Waduh, duit belum ada. Kerjaan juga masih pas-pasan. Ya, masih sana saya masih serabutan begitu ya. Dulu saya masih serabutan Bapak Ibu. Ya. Berani aja dah, melangkahlah. Loh Tuhan tolonglah. Nikah di kampung lagi. Pakai adat lagi. Aduh. Nah, kita ikutin nasihat dan restu orang tua, harus pakai adat lah. Jadi juga anak 3 sampai sekarang masih hidup lagi. Gendut-gendut lagi gemoy ini. Kadang kita harus berani melangkah, baru terjadi mujizat. Ya. Kalau nunggu punya ini, memang baik ya. Kalau sudah punya itu dipersiapkan, itu pun baik. Tapi dalam situasi kondisi tertentu, ya kita mesti harus berani melangkah. Yuk kita lihat ya contoh, ini luar biasa ya. Jadi tadi saya sebutkan bangsa Israel ini bangsa yang manja. Ya, dia teriak, dia minta tolong, terjadi mujizat. Ya melalui iman Musa. Tapi sekali waktu Tuhan katakan kepada Yosua, ya, coba ya, Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Nah, pusing kan bangsa Israel? Hamba Tuhan yang besar, nabi yang besar, nabi yang dengan imannya yang luar biasa, mati. Ya. Bahkan di sini kita lihat di Ulangan pasal 34, kematian Musa ini dirayakan berbulan-bulan. Karena bangsa Israel merasa, wah gimana ini kalau nggak ada Musa nih, kita hidup gak? Karena udah dimanja. Ya, udah berada pada zona nyaman bangsa Israel dengan Musa. Dan kita lihat persoalannya sama. Ya. Kalau pada saat Musa memimpin bangsa Israel, ada laut Tebrau, laut mati, dan ketika bangsa Israel menyeberang menuju tanah Kanaan, salah satu wilayah awalnya adalah Yeriko, juga dia mengalami yang namanya Sungai Yordan. Nah, coba lihat ayat yang ke 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Sebelumnya Yosua mengalami pergumulan ya. Aduh, Musa aja dibegitukan sama orang Israel. Nah, tapi saya bagaimana nih? Tapi kata Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya. Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan pada sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu untuk diduduki. Jadi ceritanya begini, saya singkat aja ya. Jadi bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan dan Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Kasusnya sama seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan Laut Tebrau. Ini kasusnya sama. Tetapi kalau di awal Musa hanya memukulkan. Tapi di sini Tuhan memerintahkan, Yosua memerintahkan, jalani, langkah, bergerak. Ya, lakukan.
Karena tidak ada lagi tongkat Musa, tidak ada lagi Musa, yang ada adalah Yosua dan Tuhan. Dan Yosua mengatakan jalani, lakukan. Ketika para imam itu memasukkan kakinya itu ke sungai Yordan, maka terjadilah sungai itu terbelah menjadi dua. Bapak Ibu, sungai Yordan itu sungainya itu dalam dan juga deras. Bayangin. Ya. Ngelangkah takut ke bawah nih. Pasti kan ada pikiran begitu. Karena deras arusnya sungai Yordan itu. Tetapi Yosua mengatakan bergerak, langkah, jalan. Jadi di sini harus punya keberanian melangkah. Para imam itu terlebih dahulu menurut aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, mengangkat tabut Tuhan, tanda kehadiran Tuhan, tanda Tuhan itu sendiri menyertai bangsa Israel. Ketika para imam itu memasukkan kakinya, maka terjadilah mukjizat yang besar. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami mukjizat, kita mesti memiliki keberanian. Para imam bangsa Israel memiliki keberanian, maka terjadilah mukjizat. Masih berjuang, kan 2 jam lagi. Yang terakhir, bila mana kita dapat mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bila kita mengerjakan ketaatan. Wah, 10:24 ya, tidak rasa. Ibrani 11 ayat 28. Bila minta tolong, salah seorang bisa bantu saya baca. Ibrani 11 ayat 28. Ya, iman yang taat. Ya, tadi iman yang berani, iman yang taat, yang dimiliki oleh Musa. Ya, ketika dia taat kepada perintah Tuhan, oleskan, ya, darah dioleskan di ambang pintu rumah. Taat aja Musa sama bangsa Israel. Mungkin Musa mikir apa fungsinya darah ini ya? Apa maksudnya darah ini? Tetapi Musa taat. Musa taat, dia oles, semua bangsa Israel dioles. Karena malaikat maut mau datang, mau lewat. Ya, mau menghabisi orang-orang Mesir. Supaya mereka terlindungi, kata Tuhan, coba kasih darah. Jadi kalau malaikat itu lewat ada darah, oh ini harus dilewati, selamat. Musa taat. Musa memiliki ketaatan yang luar biasa. Apapun yang dikerjakan, sebagian besar bahkan 90%, memang ada beberapa yang dia tidak taat, tapi 90% sungguh-sungguh Musa ini taat. Ketimbang ragu dalam tanya, yang dipilih Musa adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan taat sepenuhnya. Ya. Kita pun mesti taat supaya kita dapat mengalami mukjizat.
Nuh taat. Bangun bahtera, ya, walaupun pada masa itu tidak ada hujan, ya, tapi Nuh taat. Beratus-ratus tahun dia bangun itu bahtera. Tetapi Nuh taat. Maka Nuh mengalami mukjizat dari Tuhan. Diselamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Apalagi ketaatan yang menghasilkan mukjizat. Banyak ya, ketaatan-ketaatan yang menghasilkan mukjizat. 10 orang kusta, ketika dia datang kepada Yesus, Tuhan bilang, pergi kepada imam. Ketika mereka di dalam perjalanan menuju imam, karena imamlah yang mempunyai hak untuk menyatakan mereka tahir. Pergi kepada imam. 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh di tengah perjalanan karena mereka taat. Ya, taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, salah satu syarat untuk kita mengalami mukjizat dari Tuhan. Orang yang taat mendapat berkat, orang yang taat mendapat mukjizat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengalami mukjizat. Kita dapat mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Bila manakah itu? Yang pertama, bila kita tadi memandang kekekalan. Yang kedua, bila kita memiliki keberanian. Dan yang ketiga, bila kita mengerjakan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, sanggup mengadakan mukjizat dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, beracaralah kepada kami masing-masing pribadi hari ini ya Tuhan. Banyak persoalan masalah yang kami hadapi. Banyak hutang piutang yang harus kami lunasi ya Tuhan. Banyak hal yang menghimpit kami, yang menekan kami. Kami perlu pertolongan dari-Mu Tuhan Yesus. Mukjizat dari-Mu Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari angkat tangan-Mu, mari angkat tangan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan hanya Engkau Tuhan penolongku. Hanya Engkau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar dari masalah kami. Haleluya, 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 haleluya.
akan semua masalah yang ada pada kita, yang ada padamu, kepada Tuhan saat ini. Dia ada di sini melawat kita semua. Minta mujizat dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami minta mujizat dari-Mu Tuhan. Saya minta mujizat dari-Mu Tuhan Yesus. Saya minta pertolongan dari-Mu Tuhan. Kami minta kesembuhan dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan akan menyertai kami, akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Kami pun dapat menjadi pribadi yang mengalami mujizat seperti Musa. Terima kasih Tuhan. Yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Yang tertutup, Tuhan buka yang tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih doa pelayanan dari Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Kami yakin bahwa mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu pun tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terbukti begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kami nikmati, yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan kini tiba saatnya dalam ibadah ini, kami siap untuk memberi persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Terus semakin memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami. Bahkan Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu lewat hal-hal lain dalam kehidupan kami. Sehingga di kesempatan-kesempatan yang akan datang kami bisa kasih yang lebih baik dan lebih baik lagi buat Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan sanggup. Sama-sama kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, sekali katakan, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan sekali lagi katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan melihat pengumuman kita di minggu ini. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini ibadah kami telah sukses kami laksanakan. Oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami percaya ibadah sangat bernilai tinggi bagi kehidupan kami pada masa yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, memperkuat kami, membekali kami untuk hidup hari-hari yang akan datang. Sampai kami nanti bertemu kembali pada minggu yang akan datang Tuhan, bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan urapilah kami, hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini. Penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, multimedia, singers, WL, dan para imam musik. Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami yang sedang melakukan pelayanan di daerah Kelapa Gading. Tuhan berkati dan urapi sehingga banyak orang boleh mengenal dan mengalami mukjizat di dalam kehidupannya melalui pelayanan, melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati istri, berkati tante, anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan Tuhan, beri kemampuan Tuhan untuk memimpin, mengembalakan jemaat GBI Cimbunar dan Hikmah. Berilah mereka Tuhan selalu kesetiaan di dalam hati mereka dan hati yang mau melayani. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua hamba-hamba-Mu, kami tim pengembalaan majelis, pembela-pembela sidang dan seluruh aktivis, Tuhan berkati dan urapi agar kami semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Bapa rohani kami bawa di dalam doa biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pengurapan dari Tuhan. Khususnya nanti sore akan melayani kami di GBI Hikmah. Tuhan berkati dan urapi. Tante, kami bersyukur Tuhan telah berikan pertambahan usia menjadi 70 tahun. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi ibu rohani kami, Tante Halim. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan. Biar Tuhan tambah-tambahkan kesabaran, kebijaksanaan di dalam diri hamba-Mu ini untuk mendampingi Om Halim dalam seluruh kegiatan pelayanan dan pekerjaannya. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan semangat,
Tuhan berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pilpres dan Pileg yang akan kami laksanakan pada tanggal 14 Februari. Tuhan, tuntunlah kami. Berikanlah kami hikmat untuk memilih siapa presiden yang akan kami pilih. Untuk memilih wakil rakyat siapa yang akan kami pilih. Tuhan, tuntun kami. Dan kami percaya siapapun yang menjadi presidennya, itu adalah kehendak Tuhan. Karuniakanlah kesejahteraan dan keamanan, ya Tuhan, pada masa pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif. Agar seluruh aparat keamanan dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Dari TPS dan seluruh KPU, Tuhan memberkati dan mengurapi, agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Tuhan, suasana boleh berjalan dengan damai sejahtera, dengan keamanan yang dari Tuhan. Kami mohon Tuhan, malaikat-malaikat-Mu memagari kami semua, melindungi kami semua, menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satupun yang dapat mampu mencelakakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh proses pemilu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Beracaralah dan mengurapilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan bawa hadirat ibadah hari ini ke dalam rumah-Mu, ke dalam rumah kami masing-masing. Kami akan ceritakan juga kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada sahabat kami, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Sebelum kami pulang ya Tuhan, mohonlah Tuhan memberikan berkat-Mu kepada kami semua umat-Mu di dalam ibadah kami. Saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita Bapak Ibu Saudara mengakhiri kebaktian ini dengan mengangkat tangan kepada Tuhan, memberikan hati dan fokus kita kepada Tuhan. Karena Bapa Yahweh menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah dengan iman segala rahmat Bapa di surga yang melimpah buat kita semua. Segala cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, segala pertolongan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya